Nanti kalau sudah saya jelaskan, baru nanti kita bisa diskusi gitu. Oke. Ini sudah terrecord belum ya? Oh, enggak ini ya. Oh, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam bimbingan skripsi pada malam hari ini. Saya mohon maaf, mungkin sudah beberapa waktu yang mestinya kita sudah bisa ketemu muka, tapi kita belum sempat untuk diskusi secara offline. Jadi kesempatan malam ini kita gunakan untuk menjelaskan mengenai bagaimana teknik penulisan di dalam skripsi dengan topik studi kelayakan. Kalau segini kelihatan enggak ya tulisannya, atau saya buat slideshow ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, saya nggak perlu slideshow. Penulisan skripsi untuk studi kelayakan ini perlu saya jelaskan dari mulai metodologinya dulu, karena metodologi ini menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun atau menulis sebuah karya ilmiah gitu ya. Nah, studi kelayakan itu merupakan salah satu dari karya ilmiah. Kenapa begitu? Karena dia harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah itu apa? Kaidah ilmiah itu ada penulisan yang sudah ditentukan memenuhi syarat-syarat yang sudah atau sesuai dengan ketentuan ilmiah. Apa itu? Ada data. Ya, jadi nanti kita ketika menyusun studi kelayakan itu harus ada data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ada analisis, ya, analisis atau analisa. Nah, analisis atau analisa itu dengan menggunakan beberapa teknik. Nanti tekniknya kita jelaskan. Kemudian ada kesimpulan atau hasil atau rekomendasi. Itu prinsipnya ya, jadi ada data, ada analisa, ada kesimpulan atau hasil atau rekomendasi dari analisa yang sudah kita buat. Oke. Nah, di dalam penulisan itu ada beberapa pendekatan penelitian gitu ya. Ada menggunakan penelitian asosiatif, deskriptif kuantitatif, ada deskriptif kualitatif, ada penelitian eksploratif. Kalau kita pernah belajar studi kelayakan, mungkin kita sudah mendapatkan materi ini gitu ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan satu persatu, tapi saya akan lebih fokus kepada yang bawah, yaitu penelitian eksploratif. Ya, penelitian eksploratif. Nah, sebagai dasar pemahaman biar kita sama persepsinya, ya. Studi kelayakan itu apa? Studi kelayakan itu penelitian. Penelitian yang bagaimana? Yang mendalam. Ya, yang mendalam. Terhadap apa? Terhadap suatu ide bisnis. Tentang apa? Tentang layak atau tidaknya ide itu untuk dilaksanakan, gitu ya. Jadi studi kelayakan itu prinsipnya adalah sesuatu yang belum ada, ya, sesuatu yang belum ada, kemudian kita mau adakan, gitu ya, kita mau adakan. Nah, ketika kita mau adakan atau kita mau laksanakan, itu layak atau tidak, itulah studi kelayakan, ya. Jadi intinya adalah bahwa studi kelayakan itu sesuatu yang sebetulnya sebelumnya belum ada, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ini bisnisnya sudah ada, terus kita mau lakukan studi kelayakan, itu namanya bukan studi kelayakan, ya.
itu namanya assessment atau menilai, ya. Jadi beda istilah menilai dengan studi beda, ya. Ada yang namanya business alignment atau business assignment atau ada business assessment, gitu. Jadi banyak sekali ya dalam studi itu kita mau melakukan sesuai dengan tujuannya, gitu ya. Kalau studi kelayakan itu tujuannya adalah untuk menguji ide, ya, suatu gagasan. Jadi sesuatu itu belum ada, itu namanya studi kelayakan, gitu ya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka yang diuji adalah ide bisnisnya, ya. Karena masih dalam batas ide, ya berarti entitas itu belum dijalankan. Nah, dalam perspektif akademis, maka pengujian dilakukan secara sistematis, ya. Jadi untuk menguji ide itu dilakukan secara sistematis dengan pendekatan ilmiah, ya, dengan pendekatan ilmiah. Karena ada dua pendekatan, ya, ilmiah dan non ilmiah. Kalau yang non ilmiah itu bagaimana? Dengan insting aja, intuisi aja, ya, insting aja. Mungkin ada juga ya pengusaha yang bisnisnya karena sudah pengalaman panjang, dia sudah punya lesson learn yang luar biasa, idenya sudah terasah. Ketika dia sudah sudah berkali-kali melakukan, kemudian sudah memahami sangat mendalam, itu terkadang tidak harus menggunakan sebuah studi pendekatan ilmiah, dengan insting itu sudah jalan karena dia sudah bisa membaca dalam berbagai perspektif, gitu ya. Tapi kalau bagi untuk kepentingan keputusan bisnis yang memang melibatkan banyak pihak, itu harus membuat studi kelayakan karena harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi misalnya Anda mau cari investor misalnya. Nah, investor itu nggak bisa baca ide Anda dengan komprehensif, ya, dengan secara mendalam. Tapi kalau Anda bisa menyusun ide itu dalam sebuah laporan studi kelayakan, maka si investor atau calon investor itu bisa membaca secara keseluruhan. Itu bedanya di situ. Kemudian juga kalau misalnya Anda mau cari pendana atau mau joint ventures, misalnya cari rekan bisnis, partner bisnis misalnya. Nah, itu juga dengan studi kelayakan bisa dijelaskan secara ilmiah, ya, secara rasional. Ya. Ya, mungkin kalau bagi usaha rintisan ya seperti startup yang seringkali atau kemarin saya sempat share, ya, itu modalnya studi kelayakan itu, gitu ya. Nah, itu dia bisa dapat dana seri A, seri B, seri C, gitu ya, yang jumlahnya tidak puluhan juta tapi puluhan miliar, gitu. Jadi usaha bisnisnya itu belum running well tapi sudah bisa dapat pendanaan dengan nilai yang fantastik, ya, karena dia mampu menyusun sebuah studi kelayakan secara komprehensif dan ilmiah, dia bisa dipertanggungjawabkan. Oke, nah ada dua hal yang mungkin agak berbeda, ya. Ini bagi yang tidak mempelajari secara mendalam tentang studi kelayakan tidak akan paham, ya. Tidak semua dosen paham tentang studi kelayakan. Jadi hati-hati juga, ya, dalam mendiskusikan misalnya dengan narasumber yang mungkin mohon maaf ya misalnya belum sempat mempelajari secara mendalam. Nanti akan bias, ya, akan bias. Mungkin akan disamakan antara studi kelayakan dengan rencana bisnis. Beda, ya, studi kelayakan dengan rencana bisnis. Mungkin pernah dengar ya bisnis plan, ya, rencana bisnis, ya, Mas Bagus, gitu ya, Mas Raden atau Mas Pratama nih panggilnya, Mas Tama. Mas Nanda, Pak. Oh, Mas Nanda. Iya. Tapi di sini saya lihat Raden Pratama, ya, tulisannya. Oh, maaf, namanya belum diganti ya, Pak? Oh, belum diganti, ya. Ya. Ya, Mas Ilham namanya masih sudah sesuai nih, Mas Ilham Wahyudi, ya. Iya, Pak. Ilham. Udah lengkap, Pak. Udah lengkap. Mbak Sari juga nama aslinya nih, Mbak Sari Apriani.
Oke, Mbak Sari. Nah, ini saya balik lagi nih, Mbak Sari, Mas Ilham, Mas Nanda, Mas Bagus gitu. Ya mungkin biar tidak terjadi salah persepsi gitu. Karena nanti mungkin akan bias antara studi kelayakan dengan rencana bisnis. Bedanya di mana? Bedanya gitu ya. Kalau studi kelayakan itu sesuatu yang belum ada, tapi kalau rencana bisnis itu sesuatu yang sudah ada. Beda ya. Nah, nah, jenis datanya, nah, jenis datanya kalau studi kelayakan itu estimate ya, estimate itu estimasi. Estimasi itu data-data proyeksi, data-data yang kita akan proyeksikan ya. Nah, kalau rencana bisnis itu data-data empiris, jadi perusahaannya sudah ada, sudah existing. Kemudian data itu kita gunakan, itu namanya data empiris. Kalau sumber data, kalau studi kelayakan itu data eksternal. Jadi datanya kan belum ada, maka dia menggunakan data-data dari pihak kedua atau ketiga atau perusahaan yang lain, yang sejenis. Misalnya kita mau bikin laundry, kita kan belum punya laundry. Berarti kita akan pakai data perusahaan sejenis, yaitu perusahaan laundry, orang lain atau pihak lain, itu maksudnya gitu. Kalau rencana bisnis, kita sudah punya bisnis gitu ya. Nah, kita pakai data internal kita untuk kita gunakan dan kita olah, itu namanya data internal. Jadi beda ya. Kemudian penyusun atau analisnya, ya kalau studi kelayakan itu rata-rata adalah pihak eksternal. Tapi kalau rencana bisnis itu pihak internal, ya beda. Tujuannya kalau studi kelayakan itu menilai kelayakan ide tadi ya, ide itu layak atau tidak kita mau jalankan itu bisnisnya. Tapi kalau rencana bisnis tujuannya apa? Membuat strategi perusahaan, kan beda, ya. Kalau rencana bisnis itu untuk membuat strategi perusahaan. Jadi ke depan bagaimana? Itu strategi. Nah, pengguna studi kelayakan itu siapa? Ya investor yang mau menginvestasi itu, yang menggunakan. Bank misalnya atau lembaga keuangan atau pemerintah. Ya pemerintah kalau dia mau bikin jembatan, mau bikin jalan, mau bikin infrastruktur itu harus ada studi kelayakannya. Ya. Nah, kalau rencana bisnis sebetulnya siapa yang butuh manajemen, ya? Karena dia harus membuat rencana bisnis untuk menjalankan bisnisnya ya pada periode berikutnya di masa yang akan datang. Itu rencana bisnis ya. Waktu penyusunan. Waktu penyusunan kalau studi kelayakan itu biasanya ya 1 bulan, 2 bulan itu sudah bisa selesai. Ya, kalau rencana bisnis biasanya kurang dari 1 bulan karena data-datanya sudah ada. Tapi kalau studi kelayakan itu bisa lebih dari 1 bulan. Kenapa? Karena dia agak panjang. Ya dia harus pekerjaannya lebih complicated dan komprehensif ya kalau studi kelayakan. Kenapa? Karena ada risiko yang besar. Risiko besarnya di mana? Kalau investasinya gagal. Tapi kalau rencana bisnis kan udah jalan, bisnisnya udah jalan, ya udah existing. Ya, beda. Biayanya kalau studi kelayakan lebih besar, pasti. Karena dia harus mengeksplor, cari data, ya berhubungan dengan banyak pihak. Tapi kalau rencana bisnis relatif murah biayanya. Kenapa? Karena datanya semua sudah tersedia oleh internal perusahaan sendiri. Gitu. Ya, dari sini sudah agak mulai bisa membedakan ya antara rencana bisnis dengan studi kelayakan ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Pak, bisnis saya sudah berjalan, Pak, saya mau bikin studi kelayakan, itu bukan studi kelayakan, itu namanya rencana bisnis, gitu ya. Atau misalnya, Pak, ini ada teman saya, bisnisnya udah jalan, Pak, gitu. Saya buat studi kelayakan untuk teman saya. Oh, itu bukan studi kelayakan, gitu ya. Itu rencana bisnis gitu karena bisnisnya sudah ada gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi.
Nah, ini buku saya, studi kelayakan. Mestinya kalian baca buku saya. Kenapa? Karena buku saya ini sudah dirujuk oleh ratusan mahasiswa untuk menyusun studi kelayakan. Kalau kalian lihat tuh di Google, ya di Google Cendekia atau di Google Scholar, itu hampir 210 skripsi ya di seluruh perguruan tinggi itu menggunakan buku saya. Ya, jadi bukan saya memaksa, tapi minimal kalau kalian baca di buku saya itu, kalian udah ini satu frekuensi dengan saya gitu. Apa yang dimaksud oleh Pak Bagio apa gitu, itu akan nyambung cepat ya. Tapi kalau kita nggak sempat membaca, maka mungkin akan banyak hal yang akan misleading, ya akan misleading karena mungkin saya bicara begini, mungkin ketangkap yang lain gitu, ya. Nah lebih baik baca referensinya dulu, ya sehingga ada bahan, ya ada bahan, ada referensi, ada literasi, gitu. Ya bukunya diterbitkan oleh Elx Media Kompotindo, Gramedia Group, ya. Oke. Pak, saya mau konfirmasi bukunya ya. ini kan ya Pak ya? Iya betul, ya. Ya Mas Ilham. Oke, baik Pak, baik Pak. Itu bisa dibaca untuk referensi. Oke, nah sekarang format penulisan nih, format penulisan. Format penulisannya seperti yang sudah saya share, kita tidak akan jauh berbeda dengan penulisan skripsi yang lain gitu ya, biar nanti pada saat nanti ujian, ya pada saat ujian, itu dosen pengujinya tidak misleading juga. Jadi sesuai dengan penulisan pada format topik yang lain, ya tidak akan jauh berbeda. Cuma nanti substansinya yang berbeda, nanti saya jelaskan. Jadi di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, ada pembatasan, ada perumusan, ada tujuan, ada sistematika pembahasan. Nah, format seperti ini dipakai juga untuk topik yang lain seperti pemasaran sama produksi juga sama. Gitu ya. Landasan teori isinya teori pasti dengan kerangka berpikir. Ini juga tidak jauh berbeda juga ya dengan topik yang lain. Nah, kemudian format penulisan studi kelayakan untuk bab 3 metodologi penelitian itu kita harus tahu jenis penelitian yang kita lakukan itu jenis penelitian apa biar nanti tidak terjadi misleading juga ya. Jenis penelitiannya adalah yang kita sudah jelaskan tadi itu deskriptif eksploratif ya. Nah, kemudian data yang diperlukan apa? Teknik pengumpulan data, gimana kita akan mengumpulkan data. Kemudian alat analisis yang kita gunakan apa saja. Metodenya bagaimana, metode menganalisanya bagaimana. Nah, itu adalah bahan yang kita mau olah, kita harus tahu bahannya apa, yaitu datanya apa. Ya, kemudian alat yang mau digunakan untuk mengolah itu seperti apa dan apa saja kita juga harus paham, gitu ya. Dan kemudian metodologi atau metodenya bagaimana, caranya bagaimana menggunakan alat itu. Nah, kalian itu adalah analis nih, analis studi kelayakan. Maka harus paham itu, ya harus paham. Data yang mau diperlukan apa, alat yang mau digunakan apa saja untuk analisa, metodenya bagaimana, caranya bagaimana itu harus tahu. Ya. Oke, itu bab 3. Ya, bab 3 itu ketika kalian menulis itu nanti, kalian nanti akan sudah mulai memahami, oh ternyata saya butuh data ini, ya saya butuh alat analisis ini, dan cara bagaimana menganalisanya, kalian sudah tahu itu, ya dan ditulis. Nah, kemudian bab 4. Bab 4 itu sama ya, pembahasan hasil penelitian. Jadi ada beberapa aspek yang perlu dieksplor ya, perlu dianalisis, yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek SDM, aspek keuangan, aspek legal,
dan aspek lingkungan. Ya, jadi ada 6 aspek. Boleh nggak salah satu aspek kita nggak bahas? Boleh. Misalnya apa aspek lingkungan? Kalau kalian misalnya ambil sektornya perdagangan, mungkin aspek lingkungan tidak perlu dibahas. Tapi kalau aspek produksi, kalian mesti cantumkan aspek lingkungan ya, karena akan berdampak terhadap lingkungan. Ya, jadi itu catatannya. Kemudian simpulan dan rekomendasi. Nah, di sini kalian nanti akan membuat sebuah kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Layak atau tidak layak ya terhadap ide itu. Layak apanya? Pemasarannya layak enggak? Produksinya layak apa enggak? SDM-nya layak apa enggak? Aspek keuangannya bagaimana? Legalnya bagaimana? Layak atau enggak? Oke. Itu kurang lebihnya sistematika nanti yang akan kalian tulis ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari mulai penulisan judul ya, dari mulai penulisan judul. Judul studi kelayakan pasti akan diawali dengan kata-kata studi kelayakan ya. Jadi topik studi kelayakan dalam skripsi, judulnya itu diawali dengan kata-kata studi kelayakan. Nah, studi kelayakan apa? Studi kelayakannya ada 2 pilihan. Pendirian atau pengembangan. Pendirian atau pengembangan. Maksudnya apa? Maksudnya ide Anda itu ide untuk mendirikan bisnis baru atau bisnis yang sudah ada mau kita kembangkan, misalnya bikin cabang. Atau misalnya kita mau buat inovasi produk baru, misalnya. Jadi bisnis sudah ada tapi kemudian kita akan extend atau expand. Itu butuh studi kelayakan. Nah, kalau sudah, kemudian tentukan sektornya. Anda mau bergerak di sektor apa? Studi kelayakannya. Perdagangan, industri, pengolahan, jasa, pertanian. Ya, jadi harus clear, harus jelas ya. Ya, misalnya pendirian usaha perdagangan sapi misalnya. Nah, itu jelas perdagangan. Objeknya jelas sapi gitu. Ya, jadi studi kelayakan pendirian usaha apa? Misalnya perdagangan eceran misalnya. Nah, itu judul ya. Jadi judulnya jelas gitu ya. Studi kelayakan, pendirian atau pengembangan, kemudian sektornya apa? Ya, sektornya apa? Oke, saya kira judul sudah cukup jelas ini ya. Nah, sektor usahanya kalian lihat ya, sektor usahanya apa? Apakah pertanian, apa pertambangan, atau perdagangan, atau jasa, ya. Ya kalian tinggal pilih aja, disesuaikan dengan sektor usaha yang kalian nanti akan pilih. Nah, kemudian penulisan ya, penulisan pendahuluan. Ini juga perlu teknik ya, nulis pendahuluan. Kalau kita nggak paham, nanti nulisnya jadi karangan bebas gitu ya. Padahal ini karya ilmiah, bukan karangan bebas, ya, bukan mengarang bebas. Oke, nanti tekniknya sekarang ya. Latar belakang di dalam pendahuluan, ya, ada namanya latar belakang masalah. Karena penelitian itu selalu diawali dengan latar belakang masalah. Kalian mendapatkan ide pasti akan didahului dengan adanya suatu gap atau masalah. Nah, di sini kalian menggunakan teori piramida terbalik, ya, menggunakan piramida terbalik. Kalau piramida kan begini ya, piramida kan begini. Nah, kalau latar belakang itu dibalik, ya gini. Jadi yang besar dulu, kemudian mulai mengerucut dan mulai lokus pada topik Anda. Maksudnya apa?
Maksudnya kalian harus bisa cerita tentang kondisi ekonomi nasional dulu ya. Jadi kalau mau berbisnis itu harus tahu tentang kondisi perekonomian nasional. Jangan kemudian tiba-tiba Anda punya ide, kemudian langsung Anda eksekusi. Itu resiko gagalnya sangat besar. Anda harus paham dulu tentang kondisi nasional. Ya, itu kalian pelajari. Kemudian setelah itu kalian lihat tentang kondisi iklim usaha di mana Anda akan masuki. Ya. Jadi misalnya Anda mau masuk ke sektor perdagangan di Depok misalnya. Kalian harus tahu itu perdagangan di Depok trennya seperti apa. Kemudian berapa banyak jumlah pemain di situ, pedagang. Anda juga mesti harus tahu berapa market yang ada di Depok. Ya, sasaran Anda itu seperti apa. Kemudian aturan dan regulasi yang berlaku di Depok itu bagaimana. Ya, itu harus dipahami dulu ya di dalam latar belakang. Nah, kalau Anda membuat sebuah kesimpulan awal ternyata masih kondusif, baru kemudian Anda mengkerucut ya pada topik khusus yang Anda mau buat judul itu apa. Kenapa Anda masuk ke perdagangan itu? Ya, jadi reasonnya itu jelas, kemudian didukung dengan data. Ya. Saya mohon maaf nih, saya lebih suka dengan data daripada naratif. Misalnya Anda cerita, wah kondisi apa di Depok bagus banget perkembangannya misalnya ya, kondusif. Itu namanya naratif. Tapi kalau Anda bicara pertumbuhan ekonomi di Depok sekitar 4,7% per tahun. Nah, itu bagi saya lebih bisa saya tangkap. Terutama di perdagangan dan eceran misalnya. Tumbuh cukup signifikan setiap tahun sekitar 20% misalnya. Dan marketnya yang masih terbuka dengan jumlah populasi 1,7 juta. Nah, itu bagi saya bisa saya tangkap itu. Tapi kalau Anda mengatakan kepada saya, misalnya, jumlah penduduk Depok padat, padatnya bagaimana? Nggak jelas gitu ya. Itu namanya naratif. Kalau Anda mengatakan jumlah penduduk Depok padat, pemukimannya banyak, banyak apa? Nggak ngerti gitu ya. Banyaknya seberapa gitu. Nah, kalau dalam tulisan ilmiah gitu, kata-kata naratif seperti itu tidak berharga. Ya. Dalam tulisan ilmiah itu akan berharga ketika Anda mengatakan luas wilayah Depok misalnya sekitar 200 meter ya misalnya 200 km persegi dengan jumlah populasi 1,7 juta. Pertumbuhan ekonominya setiap tahun sekitar 6,7%. Pendapatan per kapita masyarakatnya per tahun misalnya sekitar 6.000 misalnya atau 6 juta 6 juta per tahun per kapita per kepala misalnya. Ya, kalau Indonesia sekarang misalnya berpendapatan sekitar 4.000 US dollar misalnya sebagai negara berkembang di level yang paling atas Indonesia sekarang misalnya ya 4.000 berarti sekitar berapa itu kalau 4.000 US kalau Indonesia 4.000 US 4.000 kali berapa 1 US berapa 14.000 ya Pak sekarang. Oke ambil aja 14.000 misalnya 14.000 kali 4 juta berapa? 4 juta berarti 56 miliar, Pak. Ya, nanti dibagi dengan jumlah penduduk di situ berapa gitu ya. Jadi nanti akan ketemu per kepalanya itu sekitar berapa misalnya. Nah, angka-angka seperti itu, ya angka-angka seperti itu lebih bermakna
ya lebih bermakna daripada Anda mengatakan tadi seperti yang saya contohkan, penduduknya padat. Padat menurut Anda, mungkin bagi saya nggak padat. Ya. Jadi itu bisa asosiatif ya kalau tidak dengan angka. Gitu. Oke. Nah, contohnya saya kira sudah saya kirim contohnya. Nah, kemudian ya sebelum Anda nulis sebaiknya tadi ya tahu kondisi ekonomi, kemudian kira-kira nanti Anda akan memilih badan usaha apa gitu ya, apakah CV, PT atau perseorangan. Kemudian juga Anda tahu tentang konsep-konsep strategi karena juga akan bicara tentang strategi. Nah, ini contoh misalnya perkembangan ekonomi global, kalian punya data, kemudian perkembangan dari ekonomi Indonesia seperti apa, trennya, ya kemudian misalnya Anda ingin bicara tentang pendapatan dan investasi, ya dalam sekian kurun waktu sekian itu trennya turun atau naik misalnya. Ya, informasi-informasi yang mungkin lebih spesifik misalnya di dalam kota misalnya. Ini contohnya kota Pekalongan. Kalau di Depok seperti apa misalnya ya. Di Depok sama juga di situ pasti ada misalnya di sektor perdagangan ada informasi berapa jumlah kios, berapa jumlah pedagang, berapa jumlah toko eceran gitu. Ya, semua ada informasinya dan kalian bisa dapatkan itu di Depok dalam angka, ya di Depok dalam angka. Jadi kalian sudah mulai harus paham di mana saya bisa dapat data. Nah itu tantangannya di situ, itu tantangannya. Ya. Oke, ini contoh-contoh tentang informasi. Misalnya Anda mau bisnis eceran sembako misalnya, kalian tahu tren harga-harga yang terjadi sehingga tidak terjebak, ya trennya seperti apa. Nah, kemudian ide bisnisnya Anda pasti harus berbeda dengan bisnis yang sudah ada. Ya, kalau sama ya Anda tidak memiliki competitive advantage nanti ya. Jadi Anda harus bisa lihat bisnis yang existing seperti apa, kemudian Anda mau masuknya di mana, keunggulan Anda apa. Ini contoh misalnya genre bisnis retail. Ya, yang tradisional seperti ini tradisional. Ini yang online, misalnya. Ini yang online. Nah, kalau Anda mau bisnisnya yang mana? Apakah tradisional, apakah modern, ataukah online, misalnya. Itu pilihan-pilihan, itu contoh. Ya, Anda harus bisa tunjukkan bahwa ide Anda itu ada advantage kompetitifnya ya, jadi ada uniknya, ada distingsinya, ada sesuatu yang beda, bedanya di mana harus bisa jelaskan. Oke. Nah ini latar belakangnya ya, deskripsi penulisan studi kelayakan ini latar belakangnya. Latar belakangnya, oke Anda nanti dibaca aja ya, ini contoh nanti waktunya nggak cukup. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, permasalahan. Jadi kalau sudah ada latar belakang, kemudian permasalahan. Ya. Permasalahannya minimal kan 4, ya. Minimal 4 Anda bisa tarik. Misalnya apa? Misalnya produk. Produk yang Anda mau nanti rencana akan tawarkan itu marketable enggak? Ya. Permasalahan ya. Paham ya, saya kira nggak perlu saya ulangi lagi karena sudah mendapatkan metodologi ya. Jadi permasalahan itu bisa disusun ya dalam sebuah kalimat tanya. Apakah produksi dan teknologi compatible, artinya sesuai dengan produk yang mau dipasarkan gitu ya. Kemudian SDM-nya gimana? Qualified enggak? Ya, artinya memenuhi syarat apa enggak? Kompeten apa enggak? Kemudian kinerja bisnisnya gimana? Kira-kira layak atau enggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan, permasalahan yang nanti akan dijawab. Anda akan jawab itu. Ya, kemudian pembatasan. Nah, pembatasan kalian tadi
Kalau mau lengkap itu bisa semua aspek ini kalian bisa eksplor dan dijelaskan. Tapi kalau Anda mau fokus saja misalnya pada beberapa aspek silakan ya. Misalnya mau fokus ke 3 aspek atau 4 aspek itu silakan. Nah, kemudian tujuan dan manfaat ya. Tujuan studi kelayakan adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu gagasan bisnis untuk dilakukan atau dijalankan. Itu tujuannya ya. Nah, nanti Anda mau menguji apa, layak atau tidak gagasan apa. Nah, itu nanti ditulis di situ. Misalnya Anda mau mendirikan usaha perdagangan eceran misalnya, maka Anda tentunya ditulis di situ untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui apakah pendirian pendirian usaha perdagangan eceran layak atau tidak. Nah, jadi disesuaikan. Dan disesuaikan dengan tujuan studi kelayakan yang Anda mau susun itu. Kemudian baru manfaatnya. Ya, manfaat bagi Anda, manfaat bagi ilmu pengetahuan, atau manfaat bagi calon investor ya yang terkait dengan ide bisnis Anda tadi. Nah, kemudian sistematika penulisan kalian bisa tulis lagi sesuai dengan yang sudah dibuat atau ditentukan di atas tadi ya. Oke. Saya kira bab satu saja dulu ya. Nanti landasan teori dan metodologi kita bisa jelaskan lebih lanjut. Nanti Anda biar nggak terlalu bebannya terlalu banyak. Jadi per bab aja dulu ya. Bab satu aja dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Mas Bagus, Mas Ilham, Mbak Sari. Silakan. Berarti saya Sari dulu deh. Ya, Sari dulu, silakan. mau nanya, itu kan tadi buat pembatasan masalah ya, itu kan katanya aspeknya nggak perlu dituliskan semua gitu ya, itu ada minimalnya atau gimana Pak? Oh ya, ada Anda nanti kan tidak semuanya bisa perfect ya kan, artinya ada yang mungkin sangat kuat di marketing, ada yang sangat kuat di SDM, ada yang sangat kuat di keuangan gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam studi kelayakan yang namanya produk di pemasaran, yang namanya proses produksi, yang namanya SDM dan keuangan itu adalah pasti ya. Jadi yang mesti ada itu 4 itu, pemasaran, produksi, SDM dan keuangan. Ya, aspek hukum dan lingkungan itu bisa ada, bisa enggak. Berarti rata-rata 4 ya Pak ya aspeknya ya? Ya, minimal 4 itu harus bisa tersedia di dalam studi kelayakan. Kalau lingkungan dicantumin juga nggak apa-apa Pak. Lingkungan Nggak apa-apa, hukum lebih juga nggak bagus. apa-apa Ya, Anda bisa membuat analisa yang lebih lengkap itu lebih baik. Berarti kita bab 1 itu hanya sampai Sistematika aja, ya sampai Nanti sistematika penulisan. metodologi penelitiannya kita nggak cantumin di situ Pak. Itu nanti di bab 3 aja langsung. Betul, bab 3 aja. Ya. Kalau membuat proposal dicantumin di bab 1, tapi kan kita biar cepat selesai proposal, saya anggap kalian sudah selesai ya proposalnya. Jadi langsung ke penulisan skripsinya aja. Berarti kita ngerjain bab 1, bab 2 aja dulu Pak? Atau Ya, lanjut? bab 1, bab 2 ya, sama landasan teori ya. Baik-baik Pak. Ya. Ada lagi? Mungkin sama ini ya Pak ya, yang segi teknisnya itu ngikutin dari yang akademik aja ya, kayak misalnya rata kanan atas bawah gitu ya? Oh, kalau teknik penulisan disesuaikan aja dengan yang ada di ketentuan akademik ya. Oh ya. Iya. Tapi kalau untuk konten daftar isinya ngikutin sesuai yang dari paduan SKB-nya aja gitu ya? Iya, betul.
Nanti dijabarin nggak sih Pak kalau misalkan metodologi penelitian itu Pak, kayak pemasaran dijabarin lagi nggak tuh Pak, kayak ada berapa poin lagi gitu? Iya, nanti saya jelaskan ke bab berikutnya ya. Bab 1 aja dulu fokus. Ya, diselesaikan. Ini contoh yang sudah pernah dibuat oleh teman Anda. Misalnya, ini kan sudah saya share juga ya, dari bab 1, latar belakang, pembatasan, perumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian. Nah, ini ada contoh yang sudah dibuat. Dia judulnya apa sih? Coba, Anda tahu judulnya nggak ini? Judulnya ada di bawah nih, studi kelayakan pendirian usaha laundry ya. Nah, usaha laundry. Nah, kalian bisa lihat nih isinya apa di pendahuluan contohnya. Nah, ini dia cerita tentang kondisi usaha ya. Kondisi usaha di tahun yang lalu pada saat dia nulis itu seperti apa. Kemudian ada usaha jasa laundry. Ya, ada Asosiasi Laundry Indonesia. Nah, di situ dia ada data-data yang dimunculkan. Nah, kemudian setelah itu baru idenya dia dimasukkan di sini. Nah, ini baru dia masukkan idenya. Nah, dia di daerah mana sih? Oh, di daerah Tugu. Ya. Ada dia sudah mulai fokus ke lokusnya di daerah Tugu. Nah, daerah Tugu itu seperti apa kondisinya gitu. Nah, di sini mulai ada pembatasan. Jadi dia batasi aspek pasar, produksi, SDM, keuangan, hukum. Nah, yang nggak ada cuma lingkungan. Hukumnya ada. Kemudian perumusan masalah, ya karena sampai di hukum dia buat sampai di sini. Apakah produksi tepat, SDM-nya berkualitas, bisnisnya menguntungkan atau tidak, kemudian menggunakan badan hukum apa. Nah, ini nanti ini yang ditulis oleh Mbak Yani, ini mungkin Anda bisa berbeda gitu ya, tidak harus seperti ini. Ini kan yang mau ingin dijawab sama Mbak Yani ini ya, yang ingin dijawab. Nah, nanti tujuannya ya disesuaikan untuk mengetahui apakah produksinya sudah tepat, balik ke sana yang perumusan seperti dalam metodologi penelitian sama gitu ya. Jadi tujuan dengan masalahnya itu terkait. Ya, nanti sampai ini aja dulu, Anda buat sampai ke penelitian ya, sampai sistematika dulu. Nah, baru kemudian kalau ini bisa selesai di minggu ini, nanti minggu depan kita masuk ke bab 2 gitu ya. Baik, masuk Pak. ke bab 2. Nanti kalau udah selesai bisa dikirimkan ke saya, mungkin saya bisa review gitu. Ya, kalau udah selesai dikirim ke saya. Nanti minggu depan bab 2 Anda selesaikan. Selesai nanti kirimkan ke saya, kemudian mungkin saya bisa review lagi. Kalau udah clear, lanjutkan lagi ke bab 3. Mungkin dalam 1,5 bulan atau 2 bulan maksimal, mudah-mudahan udah bisa selesai. Ya, ini dibutuhkan apa? Konsistensi dan komitmen. Karena kalau kita tidak konsis, kita sambil lalu saja, nanti tiba-tiba waktunya habis ya. Jadi perlu effort, kemudian disiplin, tulis gitu. Nanti insya Allah akan selesai. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, yang lain silakan. Baik, kalau enggak, sementara sampai di sini dulu ya. Baik, Pak. Oke, contoh-contohnya silakan boleh dibaca dulu, contoh-contohnya. Ya, nanti dicoba, ditulis, mudah-mudahan bisa membantu.
Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengerjakan. Amin. Sukses selalu. Sehat semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Febri, Ya, terima kasih sama-sama, banyak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aku kucing papa. Kita